Tanya, Pak, selamat petang apa? Selamat petang. Ini kumpulan apa kak? Ini kawan sekerja ini. Oke. Oke. Saya- Ini interview namanya. Ya, lama tak jumpa Pak. Jadi kita apa kata kalau kita bertanya sedikit ya? Pertanyaan saya Pak tentang gereja-gereja di Indonesia. Ya, Indonesia. Oke. Jadi gereja-gereja di Indonesia ini kami mulai ada pemahaman ketika mereka mulai membuka diri secara online. Karena kalau tidak membuka diri secara online, kita tidak ada masa untuk pergi. Sebab kita ada tanggung jawab di gereja sendiri. Ya, betul Pak. Sedangkan masanya sama, ya kan? Jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Tapi bersyukur sebab mereka juga mulai membuka diri melalui online. Jadi dari situlah cara saya menilai, yaitu melihat dari segi mendengar khotbah, melihat perayaan mereka, karena mereka memang online, semua online. Saya melihat beberapa gereja yang biasa. Yang pertama saya lihat tentang reform. Sekali ibadah ada 2-3 ribu memang. Oh iya. Tapi kalau dibandingkan dengan mega church itu kecil. Mega church 12 ribu. Oh, Ya. Jadi puji Tuhan kekristenan memang secara kuantitatif, bukan kualitas, kuantitatif atau jumlah nampaknya berkembang. Namanya berkembang. Tetapi yang saya perhatikan, saya tangkap adalah banyak juga gereja tradisional yang akhirnya kehilangan member. Beberapa informasi yang saya dapat dan saya lebih setuju juga dengan informasi-informasi itu, di mana kaum tradisional ini berupaya untuk tetap menjaga identiti mereka. Mereka selalu menganggap kalau tepuk tangan, musik itu identik dengan Pentakost. ya. Sehingga mereka tidak mau. Oh, Mereka merasa kita harus ada himne, puji-pujian himne macam itu. Problemnya adalah kita kan harus mengerti kita manusia ini ada dari keperluan atau keperluan rohani dan keperluan jasmani. Jasmani saya mengkategorai juga dengan dipenuhi keperluan berpikir, keperluan kebenaran. Nah, yang terjadi adalah di gereja-gereja tradisional ini mereka tidak mendapat keperluan yang bersifat emosi. Sebab kenapa? Ya, sebab mungkin monotonnya ibadah, agak monoton, kebaktian monoton, dan tidak ada semacam hal-hal yang terkait dengan emosi, puji-pujian yang memang dari hati, ya kan, musik dan penyembahan itu semua begitu dijaga agar tidak terkontaminasi dalam kategori Pentakost. Itu yang terjadi. Saya pikir itu terserah, tidak apa-apa, kita tetap jaga keunikan kita, oke. Tapi kalau pada akhirnya emosional tidak, lalu kebenaran pun menurun, maka orang yang datang di situ merasa apa? Bosok. Nah, ketika kelemahan ini terjadi, misalnya khotbahnya hanya monoton saja, dibaca saja, ya betul. tidak ada pengertian apa yang sedang berlaku bagi jemaat, mereka bergumul ini, sudah dikasih arahan dari atasan khotbah ini, topik ini, bahas. Memang sangat menolong, tetapi masalahnya kalau tidak memperlengkapi dengan baik, tidak hidup. Betul Pak. Jadi dengan hal ini maka saya sependapat dengan beberapa penilaian, di mana akhirnya ramai orang yang ketika diajak oleh ahli-ahli, "Dong datang sana." Yang lebih meriah. Oh, meriah. Mereka pergi awal-awal tak mau, lalu mulai begini, lalu lama-lama sudah, dan mereka merasa ada keperluan yang dipenuhi, walaupun saya sadar juga di mana kebanyakan pengajaran lemah. Sebab kenapa? Kita menyembah 1 jam,
mau belajar kita sudah letih. Tetapi lebih baik itu daripada tidak dapat sama sekali. Iya, betul. Sehingga ramai orang akhirnya mengaku saya. Itu yang saya lihat. Jadi sekarang saya lihat Megacon berusaha menampilkan puji-pujian yang hebat, undang artis dan sebagainya. Jangan heran kalau you undang artis, orang akan datang ramai. Tapi lepas itu kehidupan sama saja. Jadi begitu yang terjadi. Gereja-gereja yang besar juga menyebabkan kurang persekutuan. Di mana tapi selamat sebab kenapa? Kalau banyak orang, you tidak akan pastor tanya, minggu lepas saya tak nampak kamu. Tidak ada. So lebih selamat datang di gereja lebih besar. Sedangkan gereja yang lebih kecil yang bisa dilihat, mereka mulai pikir kalau saya ke situ nanti saya tak datang hari Ahad berikutnya, nanti saya selalu ditanya. Jadi itu yang terjadi. Memang Indonesia luas, Pak. Saya tidak bisa Luas, Pak. luas Pak. Saya tidak tahu yang tempat-tempat lain. Saya hanya bisa melihat dari segi itulah siapa yang membuka diri saja dengan pelayanan online. Di situ baru kita lihat. Ya, tapi Pak, saya tengok banyak orang daripada orang-orang M Ya. yang masuk Kristen Indonesia. Misal saya tengok dia punya rincian dia dekat 2 juta 1 tahun. Apa betul nggak tuh? Saya harap betul. Tapi ada beberapa komentar juga dari beberapa pengamat yang yang juga saya pun merasa mereka patut didengarkan sebab mereka mempunyai monitoring yang cukup akurat. Mereka berkata seringkali itu dibesar-besarkan. Dan ketika kita membesar-besarkan itu, kita memang dapat keuntungan. Iya. Mengapa? Terus tempat. Oh ya ampun. Jadi saya berharap seperti itu. Tapi kalau kelihatannya memang ada Pak, ada pergerakan lah. Ada. Ya, Tuhan terus bekerja. Ya. Jadi Bapak, dari segi doktrin, Ya. sebab saya melihatlah yang saya pernah lalui dalam sepanjang pelayanan saya. Ya. Ada juga yang sangat-sangat menitik beratkan gereja. Sama ada saya boleh andaikan itu sebagai satu masalah, yaitu bertuhan atau bergereja. Bertuhan Atau bergereja. Ya. Saya melayani ya. Ada beberapa muda-mudi juga yang datanya dia daripada PCS, Protestant Church in Sabala. Ya. Tetapi bila diajak dalam gereja macam pastor ataupun baptis, mereka kami PCS. Ya, sampai begitu. Katolik tak payah cakap lah, sebab itu memang setiap kali saya jumpa mereka, jika kami tak boleh, kami Katolik. Ya, itu tak boleh cakap sudah lah, memang itu berkarat sudah. Ya. Sudah fanatisme. Ya, itu saya cakap bertuhan atau bergereja. Ya. Tidak boleh begitu menurut saya. Ya. Sebab kita harus memahami tentang dua macam gereja. Gereja tempatan atau lokal dan gereja universal yang tidak terhad dengan denominasi. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus terserak-berak di antara banyak denominasi termasuk Katolik. Masih ada anak-anak Tuhan di gereja Katolik. Nah, sepatutnya kita seperti yang lagu katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Ya, betul. Sepatutnya seperti itu. Ya, betul. Ya. Tapi ya kita mengerti juga ketika ada kepimpinan yang sangat ekstrim, di mana dia memandang lain. Maka ya, kalau kita ada di dalam gereja yang seperti itu, upayakan supaya itu bertukar
dengan tentu memberikan masa sehingga kepimpinan juga percaya. You baru beberapa bulan di situ lalu you mulai mau kontrol, itu kurang ajar. itu apa ini? You tidak bisa membantu walaupun itu memang kamu rasa itu sesuatu yang baik. Jadi sepatutnya ada hubungan sehingga rapat dan kepimpinan mempercayai kamu. Baru kamu boleh memberikan masukan. Jadi banyak orang tidak mau ambil masa untuk langsung dia mau koreksi, kritik itu. Ada juga begitu masalah. Ya. Baru bergabung ada juga di gereja demo ada. Cakap juga dengan itu. Di gereja ya. Tadi ya. Itu tadi. Tapi belum selesai tadi. Ya belum selesai. Oke silakan. Jadi mengenai bergereja atau bertuhan? Bergereja atau bertuhan. Sebenarnya bergereja tanpa bertuhan bukan bergereja. Tapi sebaliknya juga, berkata bertuhan tapi tak bergereja itu juga salah. Ya. Baru-baru Pak Jimmy tanya tentang kasih yang munafik. Saya bilang, menjalankan kebenaran tanpa kasih itu kejam. Ini benar. Tapi tidak ada kesabaran, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri, tidak ada murah hati. Itu namanya kejam. Tapi saya benar, kamu salah. Itu kejam. Ya. Tapi juga kasih tanpa kebenaran itu munafik. Oke, saya oke, tapi saya tahu kamu salah. Tapi saya tak mau buat itu karena saya tetap oke, itu munafik. Ya. Jadi yang benar adalah jalankan kebenaran dengan kasih. Bergereja tanpa Tuhan itu bukan bergereja. Gereja ada untuk Tuhan. Bertuhan tanpa gereja itu juga salah, karena gereja adalah satu-satunya lembaga ilahi yang Kristus percayakan. Di atas gereja ini, di atas pengakuan ini aku akan dirikan gerejaku, Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi satu-satunya lembaga adalah gereja. Kita boleh punya organisasi, kita boleh punya yayasan, tapi yayasan ini harus menjadi para church, harus mendampingi gereja. Bukan dia akan ambil alih gereja, tidak. Dia harus ambil alih gereja. Jadi keliru ketika kita berkata bahwa saya tidak bertuhan, tapi saya bergereja. Saya tidak bergereja, tapi saya bertuhan. Ini masalahnya. Menarik soalan itu. Ya, tetapi yang saya pertanyakan di sini ialah sebab apa yang saya melihat dalam segelintir perkara, setengah perkara. Ya. Seakan-akan gereja itu lebih besar daripada pengertian tentang keselamatan. Oke, itu yang saya. Itu maaf ya, tapi itu Katolik sudah melakukan itu. Hah? Itu gereja Arke yang telah melakukan itu. Ya. Itu masalah. Jadi jangan sampai kita mengulangi sejarah yang. Ya, betul Pak. Ya, sebab saya timbulkan itu. Sebab saya dalam kepala gereja bukan manusia. Kepala gereja adalah Kristus. Ya, betul. Sepatutnya kita sebagai gereja akan menundukkan diri sesuai dengan kemauan Kristus. Ya, betul Pak. Walaupun kita juga mengerti ada pergumulan di sana sini. Ya. Dan jangan sampai ketika ada kelemahan kita langsung menginjak gereja. Bukannya kita bergumul, mendoakan dan bagaimana bijaksana, sebab seringkali melalui hal-hal itu kita sebenarnya diberikan kreativitas yang luar biasa dan itu menjadi latihan Tuhan untuk kita menghadapi dunia ini. Ya, jadi itu topik yang kita bincang sekadar untuk perkongsian pendapat lah Pak ya. Ya, petang-petang nih Pastor Wika ada sini. Ini kalau ada mic lebih best lagi ya. Tapi tahu satu di bawah. Aduh sayang. Ya, jadi live di YouTube atau bukan? Tak ada. Asik kalau live. Nanti akan pergi di Oke. akan